Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Sadil Ramdhani yang telah dipastikan gabung ke Persib Bandung dan dikontrak selama 3 tahun lamanya. Tentu ini adalah kabar baik bagi supporter dari Persib Bandung, yaitu Bobotoh, karena nama dari Sadil telah dirumorkan akan gabung ke Persib sejak tahun lalu. Jika teman-teman masih ingat, saya bahkan sempat membuat satu konten tentang Sadil jika dia gabung ke Persib Bandung musim lalu. Tapi ternyata musim depan dia akan memakai jersey dari Persib Bandung. Dan cara perkenalan Sadil sebagai salah satu pemain baru dari Persib, kalau menurut saya, adalah cara yang unik yang dilakukan oleh manajemen dari Persib Bandung karena dilakukan melalui Videotron, itu pun di pinggir jalan besar. Tentu hal ini dilakukan agar manajemen bisa lebih akrab dengan Bobotoh. Dan saya feeling nanti untuk pemain-pemain lainnya caranya berbeda juga, gak mungkin cara yang sama. Tapi ya pada intinya, kalau feeling saya, manajemen dari Persib Bandung ini membidik pemain-pemain bukan saja yang berkualitas, tapi yang sebelumnya juga punya jam terbang atau pengalaman bermain di Liga 1. Kenapa? Agar para pemain tersebut bisa lebih cepat beradaptasi. Karena jangan lupa teman-teman, Persib kehilangan total 12 pemain karena satu hal atau lainnya. Pemain ke-12 yang meninggalkan Persib adalah Rahmat Irianto. Sebelumnya yang saya mendapatkan informasi dari luar angkasa bahwa sudah ada 8 pemain yang sepakat gabung ke Persib. 3 pemain lokal dan 5 pemain asing. Nah, salah satu pemain lokal tersebut memang adalah Sadil Ramdhani. Dan pada saat saya membuat podcast dengan Mas Adit, yaitu Deputi CEO dari Persib, kan saya juga menjelaskan di podcast tersebut bahwa saya sudah mendapat informasi ini, tapi memang beliau tidak ingin spill, tidak ingin memberikan nama-nama dari para pemain tersebut, bahkan beliau mengatakan bisa 8 atau bisa lebih. Jadi kalau menurut hemat saya teman-teman, begitu banyak pemain yang keluar itu bukan karena Persib kekurangan uang, enggak, tapi memang ini adalah proses transformasi dari Persib Bandung untuk mencari pemain-pemain yang berbeda, tapi pemain-pemain yang punya kualitas yang pada usia produktifnya, dan juga yang bisa dikontrak untuk jangka waktu yang lebih panjang. Contoh seperti Sadil kan, tadi saya katakan 3 tahun dia dikontrak, apalagi usianya masih 26 tahun. Tapi tentu dalam hal ini juga manajemen akan lebih selektif untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang skillful. Jadi teknik permainan juga dilihat. Kenapa? Karena tentu Persib ini adalah tim yang mengandalkan permainan kolektif. Artinya yang dicari adalah pemain yang skillful agar dia bisa membagi bola dengan baik. Nah, Sadil Ramdhani masuk dalam kategori tersebut. Dan hebatnya Sadil ini, dia bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Sayap kiri, sayap kanan, bisa juga sebagai gelandang serang. Terus apa keistimewaan dari Sadil Ramdhani? Nah, perlu saya jelaskan kepada teman-teman, walaupun saya gak kenal dengan Sadil. Ya artinya bukan saya memuji dia setinggi langit. Enggak, tapi saya tahu kualitas dia. Dia pemain yang sangat bagus dalam distribusi bola. Walaupun tidak semua bola yang dia supply ke depan itu menjadi assist. Tapi umpan-umpan kuncinya ini loh, yang cukup baik dalam setiap pertandingan, yang rasionya itu tinggi. Kenapa? Karena dia adalah team player, dia adalah pemain yang bermain kolektif. Nah, Persib membutuhkan pemain-pemain yang bisa bermain kolektif, dan feeling saya dia akan mengisi posisi dari Ciro Alves. Tapi bisa juga nanti dia mengisi posisi dari Teron Del Pino. Bisa juga. Karena dia bisa bermain di posisi tersebut. Bisa juga dia bermain di sebelah kiri. Jika nanti Febri dimainkan di kanan. Kemudian Beckham masuk sebagai pemain pengganti. Tapi bisa juga dia bermain di kanan. Nah ini kan bagusnya ada Sadil di tim Persib Bandung. Dan saya yakin sih manajemen dari Persib juga akan mencoba membawa timnya bersaing di papan atas dan juga kembali menjadi juara. Tapi kan poinnya bukan juara terus. Tapi poinnya untuk membentuk tim yang sehat dan juga kompetitif untuk jangka waktu yang lama. Artinya, seperti yang Mas Adit jelaskan juga di podcast Triple B pada saat itu, jika Persib tidak menjadi juara musim depan, tapi yang diharapkan musim selanjutnya bisa menjadi juara. Karena tentu walaupun pemain-pemain yang dipilih yang punya jam terbang, tapi kan dalam skema permainan Boyan kan mereka juga perlu beradaptasi. Beda dengan musim lalu. Karena musim lalu mayoritas pemain-pemain yang berada di dalam skuad adalah pemain-pemain dari musim sebelumnya juga. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kalau feeling saya Persib akan menjadi tim yang lebih kreatif permainannya musim depan. Karena yang Persib pilih pemain-pemain untuk musim depan itu memang adalah pemain-pemain yang menggunakan kaki kirinya.
Jadi kita tahu pemain-pemain dengan kaki kirinya ini memang tergolong pemain-pemain yang punya visi permainan yang bagus. Nah, ada juga rumor sekarang tentang kiper kan, bahwa bisa juga Cyrus atau juga Igor. Nanti saya kembali ke Sadil lagi ya. Bisa Cyrus, bisa juga Igor. Nah, saya sebetulnya cukup terkejut kenapa Kevin Ray itu tidak diperpanjang kontraknya. Nah, setelah podcast, saya baru berbicara offline dengan Mas Adit. Walaupun saya lupa menanyakan pada saat lagi online, pada saat lagi rekaman. Nah, pada saat offline, Mas Adit mengatakan bahwa menurut Boyan Hodak, statistik atau performa dari Kevin Ray itu di putaran kedua itu menurun. Sehingga Boyan Hodak memilih untuk mencari kiper baru, walaupun yang membawa Kevin Ray Mendoza adalah Boyan Hodak. Nah, artinya apa? Artinya dalam hal ini memang Boyan Hodak lah yang punya hak untuk menentukan pemain yang masuk dan keluar dari Persib. Tapi tentu dengan konsultasi juga atau diskusi dengan pihak manajemen. Karena dalam mengontrak pemain juga harus dilihat value-nya dari gaji. Jadi jangan sampai terlalu tinggi juga. Bisa ada pemain bagus ditawarkan oleh agen, tapi terlalu tinggi nilai kontraknya dari segi gaji yang akan dia dapat. Nah, itu juga bisa menggerus keuangan dari klub. Ya dong, bukan artinya Persib ini gak ada uang, tapi kan bukan soal ada uang atau gak ada uang, tapi bagaimana caranya mengelola uang dengan baik. Nah, itulah yang namanya klub Persib Bandung. Sehingga memang gaji itu selalu dibayar on time. Untuk apa? Ya supaya para pemain itu perform. Maka itu pemain-pemain yang menjadi bagian dari Persib, ya selalu punya pressure. Dan tentu ekspektasi dari supporter itu tinggi. Kenapa? Supporter beli tiket juga yang gak murah. Manajemen bayar gaji juga tepat waktu, ya ekspektasinya perform di atas lapangan. Kalau bisa menjadi juara ya lebih baik lagi kan. Tapi Persib sudah 2 kali menjadi juara, mau juara terus. Klub-klub lain kan juga mau juara. Jadi ya disinilah sekarang pentingnya bagaimana manajemen bisa memilih pemain-pemain yang diharapkan, walaupun tidak bisa dipastikan, yang diharapkan bisa beradaptasi secara cepat. Nah, Sadil bisa memberikan efek kejut bagi tim-tim lawan. Kenapa? Karena Sadil ini punya kemampuan untuk bergerak dengan cepat. Saya tidak mengatakan berlari loh ya. Jadi, walaupun Sadil ini kemungkinan akan menggantikan peran dari Ciro, tapi dia bukan pemain yang bermain seperti Ciro. Jadi jangan salah. Karena Ciro itu mengandalkan speed and power. Betul kan? Tapi Sadil itu mengandalkan fleksibilitas dalam pergerakan dan juga distribusi bola secara merata. Apa artinya fleksibilitas? Dia bisa bergerak dari kanan jika dia ditempatkan di kanan ke tengah, dari kiri ke tengah. Jika di tengah dia bisa masuk juga ke sektor sayap. Karena dia punya kemampuan visi dalam membaca permainan. Nah, ini sangat penting bagi seorang winger. Karena kan posisi asli dia ini adalah winger. Tapi selain itu juga sprint-sprint pendek dia ini loh. Ini yang bagus bagi Sadil. Pada saat dia sekarang bermain di Persib. Kenapa? Karena Persib itu mainnya kan agak sedikit lamban temponya biasa. Iya kan? Nggak selalu tempo tinggi. Ya teman-teman lihat saja deh, 2 kali ini menjadi juara biasanya tempo lamban. Kenapa? Karena mainnya lebih banyak mengandalkan counter. Nah, Sadil ini pelepasan bolanya ini bagus. Ada Maklok pula di tengah. Dan kita tahu Sadil sebelumnya bermain juga dengan Maklok di timnas kan. Ya walaupun sekarang dia belum dipanggil lagi ke timnas, tapi bisa juga dengan dia bermain di Persib, dia bermain bagus, dia memberikan kontribusi. Bisa juga nanti dia akan gabung ke timnas Indonesia. Pasti kan Patrick Kluivert juga nanti akan melihat lah siapa lagi pemain-pemain yang bisa dia panggil, apalagi nanti timnas akan bermain di round 4 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Sebelumnya kita tahu Beckham Putra dipanggil, Beckham Putra bermain baik walaupun lawan Jepang. Ya sebetulnya semua pemain tidak bisa menyatu di atas lapangan, jadi gak bisa disalahkan juga kepada Beckham. Saya tahu banyak yang menghujat Beckham, tapi diamin saja lah. Ya itu supporter-supporter yang gak ngerti bola itu. Jadi maksud saya untuk mengatakan kepada teman-teman sebagai supporter dari Persib, ya inilah waktunya kalian harus bersabar. Pada saat tim kalian ini sedang berubah menjadi tim yang lebih kreatif, menjadi tim yang lebih baik dalam hal membentuk tim yang sehat dan juga dipenuhi oleh pemain-pemain dalam usia produktif mereka. Karena kita tahu beberapa pemain yang telah meninggalkan Persib juga usianya juga sudah tidak muda lagi. Dan saya tahu juga bahwa beberapa di antara teman-teman yang merupakan supporter dari Persib berharap bahwa Persib ya kembali menjadi juara. Ya wajar sih supporter berharap seperti itu. Tapi yang paling penting kalian tuh bisa memberikan dukungan secara positif pada saat tim kalian sedang menuju ke pembenahan dengan target area yang berbeda. Artinya target area itu apa? Artinya seperti pembuatan training center. Betul kan? Kemudian pengelolaan stadion GBLA dengan membangun juga stadion yang lebih baik lagi. Lapangan juga akan dibenahi. Nah, jadi disitulah peran dari supporter dibutuhkan untuk memberikan support dan juga bersabar. Nah, berarti manajemen dari Persib ini melihat visi ke depan. Tentu 5 dan juga 10 tahun. 5 tahun itu apa? Membentuk tim yang kuat secepat mungkin. Ya dong, artinya pemain-pemain yang baru yang akan masuk ini sudah pastilah berkualitas.
Kemudian 10 tahun ke depan apa? Agar klub ini juga bisa bersaing di level Asia. Jangan lupa, Persib mau main di Asia. Ada playoff dulu kan? Nah, itu juga penting. Nah, berarti pemain-pemain yang dicari adalah pemain-pemain yang dinamis. Apa dinamis? Ya, yang penting yang punya fisik yang kuat juga. Supaya bisa bertahan lah minimal 5 tahun ke depan kan. Nah, memang saya sudah punya lah 2-3 nama lagi pemain baru, tapi saya pikir biar manajemen yang memperkenalkannya. Tapi saya pikir dengan Sadil gabung ini memberikan tambahan kreativitas bagi Persib, apalagi kita tahu bahwa Adam Alis yang bisa meyakinkan Sadil Ramdhani, artinya ya Sadil nih secara chemistry sebetulnya sudah oke lah di Persib. Dan Rahmat Irianto ya menjadi pemain terakhir yang meninggalkan Persib ya. Sebetulnya saya sudah mendapatkan info bahwa dia akan kembali ke Persebaya, tapi saya nggak mau spill, biarkan itu keluar di sosmed. Bahkan ada pemain lain dari klub lain yang nanti juga akan balik ke Persebaya, nggak perlu saya spill di sini, tapi musim depan. Nah itu kita tunggu nanti. Dan selanjutnya kita tunggu nih berita dari Persib, siapa pemain baru nih. Nah memang ada rumor juga nih tentang kiper kan, Cyrus atau juga Igor. Nah saya nggak dapat informasi nih soal kiper nih. Jujur saya nggak dapat, karena saya dapat informasi itu 8 pemain, semuanya pemain outfield, artinya pemain yang bermain selain di posisi kiper, dan lebih banyak nih di tengah. Ada dua back, tapi lebih banyak ini di tengah. Tapi 2 back ini juga bisa bermain di tengah sebagai gelandang bertahan. Nah, tapi sekarang dengan Persib kehilangan Nico Kuipers dan juga Franka, karena waktu saya podcast dengan Mas Adit, Franka tuh diupayakan untuk bertahan, tapi mungkin nggak capai kesepakatan ya. Karena tadinya manajemen Persib masih ingin Franka bertahan, tapi mungkin ada satu hal atau lainnya yang tidak sepakat. Nah, artinya back ini yang paling penting nih. Nah, ini ada satu back lokal, oke, bagus ya. Ini back lokal bagus, juga pernah membela timnas, tapi saya pikir perlu back yang betul-betul matang, back asing. Karena mayoritas klub-klub di Liga 1 itu memakai back-back asing yang sudah matang juga, yang tinggi besar, untuk menemani back lokal juga. Ya tinggal kita tunggu nanti perkenalannya seperti apa. Mungkin ada cara lain yang unik. Tapi sebelum itu juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang merupakan supporter dari Persib Bandung yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Saya tahu begitu banyak dari kalian yang mendukung Triple B dan juga mendukung saya. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya membuat channel ini hanya untuk edukasi. Ya kan, jadi jika saya memberikan kritik itu adalah sesuai dengan data dan fakta. Jika saya memuji juga sesuai dengan data dan fakta. Artinya saya memang netral dalam hal ini, dan saya harapkan teman-teman supporter dari klub manapun lah. Yang penting jika kalian menonton di stadion, kalian tetap tertib. Dan jika kalian cinta dengan klub kalian, ya kalian berarti juga harus memberikan support secara positif. Ya, seandainya klub kalian tuh gagal menjadi juara, bukan berarti klub kalian tidak berupaya. Tentu berupaya, contoh seperti Persib sekarang sedang berbenah, tentu mereka akan mencari pemain-pemain yang berkualitas, tapi kan gak gampang juga nego dengan pemain-pemain. Apalagi pada saat pemain tersebut sudah tahu akan ke Persib. Tentu akan dicari kesepakatan yang cocok bagi kedua belah pihak. Jadi teman-teman, kita tunggu saja kejutan apa lagi dari manajemen Persib. Ada 2 pemain nanti yang akan menarik perhatian dari teman-teman. Kita tunggu nanti pengumumannya dari manajemen Persib. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.